Sejumlah calon lawan tim nasional Indonesia mengalami berbagai masalah dan situasi rumit. Skuad Garuda Nusantara bisa memanfaatkan menurunnya mental para pemain tim nasional Tiongkok. Selain itu, skuad Garuda juga diuntungkan dengan hadirnya pemain baru yang bisa membalaskan dendam kekalahannya di laga kontra Bahrain. Cetak Gol cuma merangkum melemahnya calon lawan timnas Indonesia di ronde ketiga sebagai berikut. Timnas Tiongkok akibat meremehkan timnas Indonesia. Timnas Tiongkok mendadak menjadi buah bibir menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad naga dinilai menggunakan trik licik untuk melemahkan pesaingnya di grup C. CFS laku federasi sengaja memindahkan venue ke Qingdao Youth Stadium saat berjumpa dengan Indonesia. Padahal venue tersebut jauh dari ibu kota Beijing dengan jarak 633 km. Para pemain Garuda harus menempuh perjalanan darat hingga mencapai 6,5 jam. Wilayah yang dilalui juga mayoritas sangat dingin dibandingkan daerah Tiongkok lainnya. Erick Thohir selaku ketua PSSI kecewa dengan keputusan dari CFA. Dia menyebut Federasi Tiongkok sudah sengaja menyusun rencana untuk membuat para pemain Indonesia kelelahan. Gara-gara hal itu, Pak Erick bertekad untuk mengerjai balik skuad naga saat nantinya away ke Indonesia. Kekuatan tim nasional Indonesia juga mendapatkan remehan dari media lokal sana. Media Sohu menuliskan anak asuh Sintayong akan menjadi lumbung gol Tiongkok. Branko Ivankovic selaku pelatih bahkan berani gembar-gembor menjelang laga kontra Jepang. Sang pelatih optimis kalau anak asuhnya punya peluang besar untuk mengalahkan Samurai Biru. Sayangnya omongan tersebut harus menjadi karma usai hasil buruk yang didapatkan. Skuad negeri tirai bambu alami nasib naas usai dibantai habis-habisan dengan 7 gol tanpa balas. Kekalahan memalukan ini membuat jabatan sang pelatih menjadi terancam. Bahkan skuad naga nggak mendapatkan dukungan dari para fans saat di Jepang. Nggak ada satupun fans yang menyambut para pemain saat di bandara maupun di hotel. Kekalahan mengejutkan tim nasional Australia. Selain kekalahan telak timnas Tiongkok, performa Australia juga mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, skuad Socceroos menelan kekalahan memalukan atas timnas Bahrain. Graham Arnold selaku pelatih gagal menuntaskan ambisinya yang ingin meraup 6 poin di 2 laga. Sang pelatih sudah percaya diri bisa mengalahkan timnas Bahrain. Sebaliknya, kemenangan atas Australia menjadi sejarah dan rekor baru untuk Bahrain. Pasalnya, untuk pertama kalinya skuad The Pearl Diver meraih kemenangan saat berjumpa dengan Australia. Berdasarkan data dari 11 versus 11, Bahrain sudah 5 kali belum pernah menang menghadapi Australia. Kekalahan Socceroos atas Bahrain membuat posisi Graham Arnold semakin di ujung tanduk. Pelatih kelahiran Sydney ini dituntut para penggemar untuk segera cabut dari kursi kepelatihan. Salah satu kabar ini bahkan masuk media lokal Australia yakni The West Australian. The West Australian menuliskan posisi Arnold sebagai pelatih kepala sedang diambang pemecatan. Di sisi lain, sang pelatih juga mengalami tekanan hebat saat menginjakan kaki di Indonesia. Apabila dikalahkan oleh skuad Garuda, kemungkinan besar Arnold bakal segera didepak. Sang pelatih bahkan panik dengan membawa beberapa wajah baru di laga kontra timnas Indonesia. Salah satunya adalah John Iredale yang dipanggil untuk menggantikan Kusini Yengi yang bakal absen. Padahal performanya belum menjanjikan dengan baru melesakkan 1 gol saja. Peluang besar timnas Indonesia balas dendam versus Bahrain. Kekalahan mengejutkan Australia atas Bahrain membuat Indonesia harus bekerja ekstra keras. Pasalnya, skuad The Pearl Divers sedang dalam motivasi tinggi di ronde ketiga. Dragan Talajic selaku pelatih punya ambisi besar untuk membawa skuadnya lolos Piala Dunia.
Apalagi skuad Garuda terus dihantui rekor buruk jika berkaca dari rekor pertemuan. Pasukan Merah Putih sudah menelan 3 kekalahan dari 4 laga yang dimainkan. Salah satu yang paling diingat adalah momen pembantaian di kualifikasi Piala Dunia 2014. Skuad Garuda diperdaya tanpa ampun dengan skor telak 10 gol tanpa balas. Meski begitu, anak asuh dari Sintayong diharuskan bisa meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos. Seperti diketahui, kualitas Indonesia saat ini sudah nggak berbeda jauh dengan Bahrain. Keyakinan tersebut sempat disampaikan oleh Justinus Laksana selaku pundit lokal. Menurutnya, pasukan Nusantara sudah berada atau selevel dengan Bahrain. Coach Justin sangat optimis timnas Indonesia mampu meraih 6 poin di laga nanti. Seandainya terwujud kemenangan kontra Bahrain akan semakin meningkatkan mentalitas para pemain. Skuad Garuda bisa mencapai target realistisnya untuk bisa menduduki peringkat ketiga grup C. Makan Bola selaku media lokal asal Malaysia juga sangat yakin dengan kiprah Garuda. Mereka memberikan pujian atas performa Indonesia usai menahan imbang Arab Saudi. Makan Bola yakin kalau Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Bahrain dan juga Tiongkok. Strategi menjatuhkan mental pemain berkat dukungan besar. Keyakinan Makan Bola bisa saja terwujud mengingat Indonesia diuntungkan menjelang laga akhir ronde ketiga. Skuad Garuda akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat menghadapi lawan yang kuat. Sebut saja timnas Jepang, Arab Saudi hingga timnas Bahrain. Skuad Garuda bisa memanfaatkan fanatisme para penggemar Garuda yang diprediksi akan tumpah ruah. Apalagi supporter timnas Indonesia terkenal sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Dukungan dari para supporter dinilai bisa menjatuhkan mental para lawan-lawan kuat. Pelatih timnas Jepang yakni Hajime Moriyasu bahkan ogah meremehkan Indonesia. Menurutnya seluruh tim di grup C punya peluang yang sama untuk bisa lolos. Sintayong sendiri sudah meminta dukungan dari para fans. Dirinya mengatakan kalau dukungan dari para fans bisa menjadi kekuatan tambahan bagi punggawa Merah Putih. Salah satu kelompok supporter yakni La Grande siap meneror para lawan Indonesia selama 90 menit. Hal ini terbukti ampuh ketika Indonesia bertanding menghadapi Vietnam di ronde kedua. Saat itu skuad Garuda Nusantara berhasil memenangkan laga dengan skor 1-0. Bahkan secara keseluruhan timnas Indonesia mampu mendominasi ketika bermain di Gelora Bung Karno. Memaksimalkan peluang sekecil mungkin. Dukungan besar yang diberikan para fans diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik. Skuad Garuda harus bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun demi bisa meraup 3 poin. Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan kemampuan penyelesaian akhir dari Ragnar Oratmangun. Selain itu, skuad Garuda juga bisa memanfaatkan kemampuan dari Rafael Strike. Pemain 21 tahun ini berperan untuk menarik perhatian lini pertahanan skuad Kangguru. Saat melawan Arab Saudi, Strike berhasil membuka ruang sehingga Oratmangun bisa mencetak gol. Kombinasi keduanya diharapkan bisa memberikan kemenangan untuk skuad Garuda. Sintayong kemudian menambahkan tugas tambahan mewajibkan mereka untuk membantu pertahanan. Taktik ini terbukti manjur menahan gempuran serangan Arab Saudi di laga pertama. Bahkan Sintayong memuji para penyerang yang juga ikut membantu pertahanan skuad Garuda. Itulah ulasan melemahnya calon lawan timnas Indonesia di ronde ketiga. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Nusantara mampu meraih hasil positif? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.